صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي والآل والصحب نوينا ونذرنا الاعتكاف ما دمنا في هذا المسجid lillahi ta'ala. Kemarin sampai Zunnar, mana Zunnar? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faedah fi wasati zunnarun dhahirun. Zunnar itu ternyata kita lihat di kamus artinya korset atau sabuk yang biasa dipakai orang kafir dhimmi pada zaman abad dahulu. Jadi dia melihat masih ada di dirinya itu kemunafikan. Ini kan kemarin dia mensucikan diri daripada apa? Daripada ujub atau riya. Daripada riya. Fa'amil tu fi qat'i sintai asrata sanah, maka aku mengamalkan untuk memutusnya 12 tahun. Summa nadartu fa idza fi batini zunnar. Kemudian aku lihat lagi, ternyata di dalamnya ada zunnar lagi. Zunnar itu seperti sabuk begitu. Korset ya, sabuk besar. Fa'amil tu fi qat'i khamsa sinina anduru kaifa aqta. Kemudian aku butuh waktu 5 tahun untuk memotongnya. Fakushifali, maka dibukakan untukku, fanadartu ilal khalq, maka fakushifali, maka dibukakan untuk aku, fanadartu ilal khalq, maka aku melihat kepada makhluk, fara'aitu mauta, maka aku melihat seluruh makhluk ini mauta, mati semua. Fakabbartu alaihim arba'at takbirat, maka aku takbirkan bagi mereka arba'at takbirat. Artinya ketika batin kita sudah tahu semua alam semesta ini sebetulnya tidak ada, yang ada hanya Allah mauta. Ini pion. Kejadian apapun, kejadian gempa ini dan sebagainya, cobaan, terpaan, musibah yang menimpa kita, pada hakikatnya itu datangnya dari Allah. Ini cuma pion aja. Yang bisa memberikan manfaat, yang bisa memberikan bahaya cuma Allah. Qultu yakfi fi siddati khafa'ir riya, berkata Imam Nawawi, yakfi fi siddati khafa'ir riya, cukup untuk menjelaskan saking samarnya riya, istibahu hada istibah ala hada sayyidil ladhi az-zanadiru fi hada tariq. Istibah, kemiripannya hadal istibah. Tadi dikatakan sampai 12 tahun, 5 tahun lagi untuk membedakan riya dan tidak riya. Ala hada sayyid, terhadap Sayyid yang mulia ini. Siapa Sayyid yang mulia ini? Abil Qasim al-Qusairi. Dia meriwayatkan dari siapa? Abu Yazid al-Bustami. Alladhi az-zanadiru fi hadha tariq, yang sangat sulit ditandingi kemuliaannya fi hadha tariq, dalam jalan tasawuf ini. Wa amma qaulu fara'aituhum mauta, adapun perkataan beliau fara'aituhum mauta, aku melihat makhluk itu mati semuanya, fa wa fi ghayatin minan nafasah, maka termasuk puncak daripada an-nafasah, sesuatu yang berharga, wal khusun dan bagus. Wa qalla an yujada fi ghairi kalamin nabi, dan sedikit sekali an yujada untuk didapatkan di selain kalamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalamun yuhassilu ma'nahu, suatu kalam yang bisa menghasilkan seperti makna ini. Wa ana usyiru ila sarhi bi ibaratin wajizah, maka akan aku isyaratkan untuk mensyarakannya dengan ibarat yang ringkas.
Famaknahu, maknanya apa? Annahu, sesungguhnya beliau lamma jahada nafsahu, ketika dia mujahadah kepada dirinya sendiri, hadil mujahadah, dengan mujahadah yang itu, dengan mujahadah ini, wa tahaddabat nafsuhu, kemudian tersaring nafsunya, wastanara qalbu, bercahaya hatinya, wastaula ala nafsihi, maka kemudian menguasai atas jiwanya, faqaharaha, maka dia mengalahkan jiwanya, wa malakaha, dan memilikinya milkan taman, dengan kepemilikan yang sempurna, wangqadat lahu inqiyadan khalisan, dan tunduk kepada dia dengan tunduk yang khalis, yang murni, nadara ila jami'il makhlukin, maka dia melihat kepada seluruh para makhluk, fawajadahum mauta la hukma lahum, maka mereka mendapatinya mauta, mati semuanya, la hukma lahum, tidak ada hukum bagi mereka, fala yadurrun, mereka tidak bisa memberikan bahaya, wala yantafiun, tidak berikan manfaat, wala yu'tun, enggak bisa ngasih, wala yamnaun, tidak bisa menolak, wala yukhyun, tidak bisa menghidupkan, wala yumitun, tidak bisa mematikan, wala yasilun, tidak bisa menyambung, wala yaqtaun, tidak bisa memutus, wala yuqarribun, tidak bisa mendekatkan, wala yubidun, tidak bisa menjauhkan, wala yusdudun, tidak bisa membahagiakan, wala yushkun, tidak bisa mencelakakan, wala yurzakun, tidak bisa memberikan rezeki, wala yukhrimun, tidak bisa juga menolak rezeki, wala yamlikuna li anfusihim darra wala naf'a, bahkan mereka tidak mempunyai untuk diri mereka sendiri suatu bahaya ataupun suatu manfaat, wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura, mereka juga tidak memiliki kematian, kehidupan ataupun kebangkitan. Wa hadhihi sifatul mauta, inilah sifat orang-orang mati. Fayam bagi an yu'amalu muamalatal mauta, maka dianjurkan, kalau kita tahu seluruh makhluk ini mati, fayam bagi, maka dianjurkan an yu'amalu muamalatal mauta, kita bersikap juga seperti bersikap kepada orang-orang mati, fi hadil umuril madkurah, di perkara-perkara yang disebutkan ini, wa alla yakhafu, atau wa alla yukhafu, dan hendaknya tidak ditakuti, wala yurjau, juga tidak diharapkan, wala yutma, tidak ditomai, fima indahum, terhadap apa yang ada di dalam mereka, wala yura'au, tidak diriai, wala yudahanu, tidak dijilat, wala yustaqalu bihim, tidak disibukkan dengan mereka, wala yuhtaqaru, tidak diremehkan, wala yuntaqasu, tidak dikurangi, wala tudkaru uyubuhum, dan tidak juga disebut uyub-uyub mereka, aib-aib mereka, wala tuttaba atharatuhum, dan juga tidak dicari-cari kesalahan mereka, wala yunaqqaba fi zallatihim, tidak juga ditandai dalam kesalahan-kesalahan mereka, wala yukhsadu, tidak dihasud, tidak diiri, wala yustaksaru fihim, dan tidak dianggap banyak, ma'atahumullah, apa-apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah, min ni'ami, daripada nikmat-nikmatnya, wa yurhamu, dan tetapi mereka dirahmati, wa yu'daru, kalau punya diuduri, kalau punya kesalahan diuduri, fima ya'tunahu minan naqais, dari apa-apa yang datang dari mereka daripada kekurangan. Ma'anna nuqimu alaihim ma ja'a syar'u bihi minal khudud, ada di kitabmu? Ma'anna, bersama sesungguhnya kami, nuqimu, kami menegakkan, alaihim, atas mereka, maja asyar'u, apa-apa yang datang, asyar'u, apa itu syar'u, minal hudud, daripada batasan-batasan, wala yamna'una iqamatal haddi man qaddamnahu, maka tidak bisa melarang kami iqamah, terhadap menegakkan al-haddi, had, hukuman atau batasan, ma qaddamnahu, apa-apa yang telah kita terangkan lampau itu. Jadi tetap semuanya itu, semua para wali tetap, ataupun seluruh makhluk itu tetap tunduk pada syariat. Kita katakan tadi, mereka seperti orang mati, berarti gak dihukum, tetap dihukum. Tidak katakan mereka tidak bisa memberikan manfaat, mereka tidak bisa menghidupkan, mereka tidak bisa memotong, mereka tidak bisa menyambung, tapi tetap mereka tunduk pada hukum-hukum syariat. Wala yamna'una aidan ma qaddamna min iqamatil haddi summa anna nakhrisu ala satri auratihim, dan tidak bisa melarang kami juga apa-apa yang telah lalu, min iqamatil haddi, daripada menegakkan hukuman, sama anna nakhrisu ala satri, summa anna nakhrisu ala satri auratihim, kemudian kita nakhrisu, bersungguh-sungguh, ala satri auratihim, untuk menutup kekurangan-kekurangan mereka, min ghairi tanaqqusin lahum biha, tanpa mengurangi lahum bagi mereka biha, daripada
kekurangan-kekurangannya. Kama naf'alu dzalika bil mayyit, sebagaimana kita lakukan itu terhadap mayit. Fa idza dzakarahum dzakirun bisyarrin ya. Fa idza dzakarahum dzakirun bisyarrin, maka apabila menyebut mereka para makhluk itu dzakirun bisyarrin, seorang yang menyebut bisyarrin dengan suatu yang buruk, nahainahu, kami melarangnya. Anil khawdi fi dzalika, daripada tenggelam daripada hal itu. Kama nanhahu, sebagaimana kita melarang mereka atau melarang dia andalika fi haqqil mayyit, daripada haknya seorang mayit. Wala naf'ala syai'an lahum, tidak kita kerjakan sesuatu untuk mereka. Wala natrukahu lahum, kita juga tidak meninggalkan untuk mereka. Wala namtani minal qiyami bi syai'in, kita juga tidak meninggalkan dari mengerjakan sesuatu minat taatillah, daripada ketaatan kepada Allah Ta'ala bisababim, karena sebab mereka para makhluk. Kamala namtani min dzalika bisababil mayyit, sebagaimana kita tidak meninggalkan dari hal itu bisababihi atau bisababil mayyit, karena sebab wala natakatsara bimadkhim, tidak juga memperbanyak untuk memuji mereka. Wala nuhibbau, juga tidak terlalu mencintai mereka. Wala nakraha sabbahum, tidak juga membenci untuk cacian mereka iyana kepada kita. Wala nuqabilahu, kita juga tidak membalas. Seandainya dia mencaci kita, kita tidak membalas. Fal hasil annahum kal adami fi jami'i ma dzakarnahu, maka kesimpulannya apa? Fal hasil, kesimpulannya annahum, mereka kal adam, seperti tidak ada, fi jami'i ma dzakarnahu, di semua yang kami sebutkan. Fahum mudabbarun, mereka itu teratur atau diatur. Tajri fihim, berjalan di antara mereka ahkamullah, hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman amalahum hadhil muamalah, maka barang siapa yang memperlakukan mereka dengan perlakuan ini, jama'a khairat dunya wal akhirah, maka dia telah mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat. Nas'alullahal karim at-taufiq lidzalik, kita minta kepada Allah yang maha mulia at-taufiq, supaya kita diberikan taufik lidzalik, untuk hal itu. Fahadil akhrufu kafiyatun, maka huruf-huruf ini cukup fil isyarah, dalam isyarat ila sarhi kalamihi, untuk mensyarahkan kalamnya Abu Yazid al-Bustami. Wallahu a'lam. Wa rawaina bi isnadina ila al-Imam al-Qushairi rahimallahu qala sami'tu Syekh Abba Abdurrahman yakni as-Sulami imam asy-Syufi'i fi zamani wa ba'dahu qala sami'tu Abul Abbas al-Baghdadi yaqul sami'tu Ja'faran yaqul sami'tu al-Junaid yaqul sami'tu Sari rahimahullah yaqul ya ma'syarus syabab, wahai Sari berkata, ya ma'syarus syabab, wahai kalangan para pemuda-pemuda, jiddu, sungguh-sungguhlah kalian, qabla an tablughu, sampai kalian mencapai, sebelum kalian mencapai mablaghi, apa yang aku sampai. Fatad'ufu, maka saat itu kalian akan melemah. Wa tuqassiru, dan kalian akan berkurang, kama qassartu, sebagaimana aku berkurang. Qala wa kana dzalika fil waqti, ucapan ini diucapkan oleh Sari di waktu la yalhaqu syababu fil ibadah. Waktu itu seorang pemuda pun tidak nututi ibadahnya Sari as-Saqati. Wa qala Ahmad ibn Abil Khawari fi kitab az-Zuhd lahu, berkata Ahmad bin Khawari dalam kitabnya Zuhd, haddatsana Suwaidun qala ra'aitu Yazid bin Marsad fi suq, aku pernah melihat Yazid bin Marsad di tengah pasar. Kita agak cepat sedikit karena kalau enggak cepat enggak khatam. Wa fi yadihi arkun, sedangkan di tangannya ada tulang yang ada sedikit daging. Wa raghifun, dan roti. Wa huwa ya'kul, sedangkan dia makan. Fa kana tuliba lil qada, kemudian beliau diminta untuk menyelesaikan suatu urusan, qada, untuk memutus perkara. Fa fa'ala dzalika hatta takhallas, maka dia menyelesaikan hal tersebut sampai selesai. Jadi orang dulu walaupun bentuknya itu gak patek meyakinkan, dia lagi makan-makan di pasar, ketika dimintain qada belum selesai makan itu semua sudah diselesaikan. Artinya ilmunya sungguh luar biasa. Qultu al-arq bi fathil ain, dengan fathahnya huruf ain wa iskanir ra wal adam. Al-arq tadi apa? Arkun, adam, tulang, alaihi qalilul laham, yang ada sedikit daging. Wa mimma yushbihu hadha ma rawahu Imam al-Baihaqi bi isnadi anil Imam Syafi'i rahimahullahu qala. Dan yang semacam cerita ini apa yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanadnya dari Imam Syafi'i.
Qal dakhala Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu ala Amirul Mukminin. Pernah suatu ketika Sufyan Ats-Tsauri masuk kepada Amirul Mukminin. Faja'ala yatajannanu alaihim, pura-pura gila. Wa yamsahul bisat, kemudian mencium-cium karpet. Wa yaqulu ma ahsana, alangkah baiknya karpet ini. Bikam akhadtum hada, berapa kamu beli karpet ini? Summa qala al-baulah, aku ingin kencing, hatta ukhrija, sampai gara-gara itu dia dikeluarkan, pura-pura gila supaya dikeluarkan dari majelisnya Amirul Mukminin, yakni annau ikhtalah, dia itu memakai sebuah trik. Ikhtalah itu trik, tipuan. Dia taba ada anhum, supaya dijauhkan dari mereka, wa yaslama min amrihim, dan selamat dari urusan mereka. Jadi Sufyan Ats-Tsauri diundang Amirul Mukminin, kemudian pura-pura supaya dikeluarkan dari majelis itu. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu mata ibnun lil Husain bin Ali radhiyallahu anhu ma falam yura alaihi ka'abah. Diriwayatkan dari Imam Syafi'i, sesungguhnya meninggal salah satu putra dari Husain, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu ma falam yura alaihi ka'abah, tetapi tidak dilihat di wajah Husain itu ka'abah, kesedihan. Fa utiba bidzalik, maka dikritik, anaknya meninggal kok enggak sedih. Faqala inna ahlu baitin, maka Imam Husain menjawab, sesungguhnya kami para ahlul bait, keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam, nas'alullah, kami minta kepada Allah, fayu'tina, maka Allah memberi kami. Fa idza arada ma nakrah, maka apabila Allah ingin apa yang kami benci, fima yuhib, terhadap apa yang Allah cintai atau yang Allah suka, radina, kami juga ridho. Jadi ketika anaknya diambil oleh Allah, beliau tidak protes, tapi ridho. Wa qala Ahmad ibn Abil Khawari sami'tu Aba Sulaiman yaqul ma nuhibbu ma nuhib illa li ta'atihim li mu'addibihim wa anta ta'sini. Kami tidak mencintai orang yang kami cintai kecuali li ta'atihim, karena ketaatan mereka kepada guru mereka, kepada mu'addibnya, orang yang mendidiknya. Wa anta ta'sini, sedangkan kamu bermaksiat kepadaku, enggak nurut kepadaku. Qad amartuka alla taftaha asabiaka fis sarid dummaha, aku telah memerintahkan kepada kamu untuk tidak membuka jari jemarimu ketika makan sarid. Sarid itu semacam bubur. Dummaha, gabungkan tanganmu. Tapi ini ada catatan kaki, justru yang ada hadisnya kalau kita makan daging itu justru memang digabungkan. Tapi ini kan masalahnya dia, intinya gurunya atau ustadznya itu menyuruh dia kalau makan bubur jari jemarimu itu gabungkan. Dia tidak nurut, dibuka. Akhirnya karena itu dimarahin oleh Abu Sulaiman Ad-Darani, gurunya Ahmad ibnu Abil Khawari. Wa an Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu annahu nadhara ila ibni, dan dari Sa'id bin Jubair annahu nadhara ila ibni, bahwasanya beliau melihat kepada anak laki-lakinya, faqala, maka dia berkata, inni la a'lamu khaira khallatin fik, sesungguhnya aku lebih mengetahui khaira khallatin, terhadap apa yang paling bagus, khallatin, sifat darimu. Qila wa ma hiya, maka anaknya berkata, apa itu? Apa dia? Qala yamutu fa'ahtasibuhu. Masyaallah, ilaha illallah, semoga selamat. Qala apa? Yamutu, mati, fa'ahtasibu, maka aku berharap pahala dari Allah. Ya apa? Kita punya anak, kita cintai anak itu, kemudian bapaknya bilang gini kepada anaknya, nak, aku tahu sesuatu yang paling baik untuk kamu. Apa? Mati ya awakmu, nanti aku sabar menghadapi cobaan, ya Allah. Semoga-moga anak kita panjang umur. Kita bukan kelasnya ini. Kita bukan kelasnya ini. Dia mengatakan, kalau kamu mati terus aku sabar, itu amalan yang sangat baik. Gak mampu kita. Semoga anak-anak kita sehat saja. Wa an Abil Hasan Al-Madaini qala qila li Arabiyatin, dikatakan kepada seorang perempuan Arabia, seorang perempuan Arab, ma ahsanu azaiki ala ibnik,
alangkah bagusnya azakmu kalimat belasungkawamu ala ibnika atas anak laki-lakimu. Faqalat inna fikdanihi amananil masaiba ba'dahu. Di kitabmu sama? Sesungguhnya kehilanganku terhadap anak laki-lakiku, amanani itu mengamankan aku, al-masaiba ba'dahu terhadap musibah-musibah setelahnya. Jadi ada perempuan Arab kehilangan anak laki-laki. Kan luar biasa sedihnya. Tapi orang ini santai. Nah, maka dia katakan sesungguhnya musibah ini sangat besar sehingga setelah ini kalau ada musibah-musibah yang lain aku merasa aman. Aku merasa aman ya Allah. Qala Musa bin Mahdi Ibrahim bin Salam wa Azzau bibni wa qala asarraka wa huwa baliyatun wa fitnatun wa ahzanaka wa huwa salawatun wa rahmatun. Nah, ini. Wa qala Musa bin Mahdi li Ibrahim bin Salmin. Berkata Musa bin Mahdi kepada Ibrahim bin Salam. Wa azzau, kemudian dia bertakziah. Bibni karena anaknya yang wafat. Faqala untuk menghibur begini. Asarroka. Kegembiraanmu itu wa huwa baliyatun. Atau bisa artikan hamzah pertanyaan. Asarroka. Apakah mengembirakanmu? Wa huwa baliyatun wa fitnatun. Sedangkan kegembiraan itu merupakan cobaan dan fitnah. Kalau kita gembira itu cobaan dan wa ahzanaka, sedangkan kesedihan-kesedihanmu wa huwa sholawatun, kesedihan-kesedihan itu justru apa? Sholawatun, keselamatan wa rahmatun dan rahmat. Sebagaimana ayat ya, ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Justru kalau kita dapat musibah itu di situ Allah menaruh keselamatan dan rahmat. Fa inna ma'al usri yusra. Qala wa kataba rajulun ila ba'di ikhwani yu'azzi bi ibni, dan menulis seorang laki-laki, siapa seorang laki-laki ila ba'di ikhwani kepada sebagian teman-temannya, yu'azzi yang mana dia bertakziah bi ibni terhadap anak laki-lakinya. Amma ba'du fa innal walada ala walidi, sesungguhnya anak laki-laki atas ayahnya itu ma'asya khusnun wa fitnatun, ketika masih hidup anaknya itu merupakan kesedihan dan fitnah. Fa idza qaddamahu, maka apabila dipersembahkan untuk Allah, artinya mati kemudian diterima Allah, fa salatun wa rahmatun, maka itu merupakan salat dan rahmat. Salat artinya doa, wa rahmatun dan rahmat. Fala tazza ala ma fataka, dan jangan kamu bersedih atas apa yang hilang dari kamu, min khusnihi wa fitnati, daripada kesedihan dan fitnahnya. Wala tudayyi' ma awadakallah, jangan kau sia-siakan apa yang Allah gantikan untukmu, min salati wa rahmati, daripada doa dan rahmatnya. Wa qala Ahmad ibn Abil Khawaris sami'tu Aba Sulaiman ad-Darani yaqul aqamtu 20 sanatan lam ahtalim, aku pernah tinggal 20 tahun tidak pernah mimpi basah. Aqamtu 20 sanatan lam ahtalim, aku pernah tinggal 20 tahun tidak pernah mimpi basah. Fa ahdastu bi Makkah hadasan, maka aku membuat suatu kejadian di Mekah, suatu kejadian. Fama asbahtu, sampai aku tidak bangun di pagi hari, hatta ihtalamtu, sehingga aku mimpi basah. Fakultu maka aku bertanya, Ahmad ibn Khawari bertanya, wa ayya syai'in kanal hadas, apa itu kejadian yang membuat kamu sampai bisa mimpi basah setelah 20 tahun? Qala taraktu salatal isya, aku meninggalkan salat isya al-akhirah, yang akhir, karena maghrib itu juga disebut salat isya al-akhir. Aku meninggalkan salat isya yang akhir fil masjidil haram fi jama'atin, di masjid haram dalam jamaah. Dia tidak jamaah salat isya, akhirnya dia mimpi basah, dan mimpi basah itu dari setan. 20 tahun di Mekah tidak pernah mimpi sama sekali. Sekali dia meninggalkan jamaah isya langsung mimpi. Nek gini nek mimpi tambah seneng. Kalau anak-anak muda seperti kalian nek ikhtilam tambah seneng, langsung atuh sampai nyanyi-nyanyi. Wa rawaina an Malik bin Dinar radhiyallahu anhu qala talqar rajula wa ma yalhanu harfan wa amalu lahnun kulluh. Kamu bertemu dengan terhadap seorang laki-laki ma yalhanu harfan,
dia tidak pernah salah mengucap huruf. Wa amalu lahnun kulluhu, tetapi amalnya semuanya salah. Jadi kalau ngomong enak tapi amalnya kabeh salah. Lahnun itu salah ucap. Wa rawaina anil Imam Abi Bakar Muhammad bin Yahya bin Abdullah bin Abbas bin Muhammad bin Sulin as-Suli bi dhammi sadil muhmala wa iskanil wawi qala ba'du zuhad a'rabana fi kalamina fama nalhan. Kami mengarabkan di dalam ucapan kami fama nalhan. Kami tidak salah ucap. Walahanna fi a'malina, dan kami salah di dalam amal-amal kami. Fama nu'rib, dan kami tidak betul dalam beramal. Jadi nek ngomong tidak pernah salah, tapi kalau amal salah. Wa qala syair, berkata syair, lan nu'ta min jahlin walakinnana, tidak nu'ta, kita diberikan min jahlin daripada kebodohan, walakinnana, akan tetapi kami nasturu wajhal ilmi bil jahli, kami menutupi wajahnya ilmu dengan kebodohan. Nakrahu annal hanafi qaulina, kami benci untuk salah di dalam ucapan. Wala nubali, tetapi tidak peduli. Allahna, untuk salah. Fil fi'li, di dalam perbuatan. Jadi yang betul itu ya perbuatan lebih harus tidak sah. Kadang-kadang ngomong pidato ini enak nek ngomong, tapi gak iso ngelakoni. Mek iso ngomong gak iso ngelakoni. Nek ngomong nek qiraah nek ngene enak, tapi amalnya zong. Wa akhbarana Syekh Abu Muhammad Ismail bin Abi Ishaq Ibrahim bin Abi Ilyas Sakirin qala akhbarana Abu Tahir Barakat bin Ibrahim bin Tahir Al-Khushu'i qala akhbarana Abu Muhammad Ibadullah bin Ahmad bin Muhammad Al-Akfani qala hadatsana Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Sabit Al-Baghdadi Al-Khabid qala akhbarana Ubaidullah bin Umar Al-Wa'id qala hadatsani Abi hadatsana Abdullah bin Muhammad hadatsana Nasr bin Ali Al-Jahdami qala hadatsani Muhammad bin Khalid qala hadatsani Ali bin Nasr qala ra'aitul Khalil bin Ahmad rahimallahu fin naum, aku pernah melihat Khalil bin Ahmad. Khalil bin Ahmad ini gurune Imam Sibawayh, ahli bahasa. Aku pernah bermimpi atau melihat Khalil bin Ahmad di dalam tidur. Faqultu fi manami, maka aku katakan di dalam mimpiku itu, la ara ahadan aqala minal Khalil. Aku tidak melihat orang yang lebih berakal daripada Khalil. Faqultu ma sana Allahu bik, apa yang Allah perlakukan untukmu wahai Khalil. Qala, maka beliau menjawab, ara'aita ma kunna fi, tidakkah kau melihat apa yang kita berada di dalamnya? Fa innahu lam yakun syai'un, maka sesungguhnya tidak ada yang lebih utama, syai'un afdalah, yang lebih, sesuatu yang lebih utama, min subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi Khalil ini, orang ini bertanya, Khalil sudah wafat. Wahai Khalil, saya tidak melihat orang yang lebih cerdas, lebih anu. Apa yang Allah kerjakan? Sudah tidak ada. Sudah tidak ada yang lebih utama daripada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Adapun bahasa ini wis gak ono gunane. Sing ono gunane meneh akhirat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Karena beliau ahli bahasa dan beliau itu ahli syair. Bahkan ilmu arud, timbangan-timbangan syair itu yang menciptakan Khalil bin Ahmad. Ono bahar wafir, ono bahar tawil dan lain sebagainya, itu yang menciptakan Khalil bin Ahmad. Wa fi riwayatin qala Ali bin Nasr ra'aitul Khalil bin Ahmad fil manam faqultu lahu, aku melihat Khalil bin Ahmad di dalam tidur. Faqultu lahu, maka aku berkata kepada beliau, ma fa'alallahu bika rabbuk, apa yang Allah kerjakan untukmu? Qala ghafara li, Allah mengampuni aku. Qultu bima najauta, dengan apa kamu selamat? Qala bila haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi selamat, Khalil bin Ahmad selamat di akhirat dengan kata-kata la haula wala quwata. Qultu kaifa wajadta ilmak, bagaimana kamu mendapatkan ilmu? Ani al-arud, ilmu arud. Ilmu arud itu ilmu timbangan syair. Wal adab, ilmu adab. Wasyi'ra, dan ilmu syair. Qala wajadtu haba'an mansura, dia ringan tertiup angin, enggak ono apa-apane. Haba'an mansura, percuma tertiup angin. Fa bi hadzal isnad ila Ahmad bin Ali bin Sabit qala ansyadana Abul Hasan Muhammad bin al-Mudhaffar ansyadana Abu Bakar
qala ansadana Abu Bakr Ahmad bin Salman An-Najjad qala ansadana Hilal bin Ala bin Afsih saya bala lisanun kana yu'ribu lafdahu akan hancur suatu lisan kana ya'ribu lafdahu yang mana dia mengi'rab lafadznya. Jadi dalam ilmu nahwu ana jenenge i'rab. Faya laitau fi waqfatil ardi yaslamu. Maka seandainya saja dia ketika berhenti dipamerkan amal-amal nanti pada hari kiamat, yaslamu dia selamat. Wa ma yanfa'ul i'rab, tidak bermanfaat ilmu i'rab. Wah ini mubtada, ini khabar, ini marfu, ini madzum, ini. Itu ilmu i'rab. Ini khabar muqaddam, ini apa? Wa ma yanfa'ul i'rab, tidak bermanfaat i'rab illam yakun tuqa, apabila tidak dilandasi ketakwaan. Wa ma darradat taqwa, dan tidak membahayakan bagi orang yang bertakwa lisanun muajjamun, lesannya orang ajam. Aslinya orang ajam itu orang selain Arab, artinya tidak fasih. Babu fi dzikri karamatil auliya wa mawahibihim. Qala Allah Ta'ala ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih. Siapa para wali Allah itu? Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Mereka lahumul busyra, bagi mereka kabar gembira. Fil hayatid dunya, di kehidupan dunia, wa fil akhirah, juga kehidupan akhirat. La tabdila li kalimatillah, tidak ada ganti, tidak bisa berganti bagi ketetapan Allah, kalimat-kalimat Allah. Dzalika huwal fawzul azim, dan itu merupakan kebahagiaan yang agung. I'lam, ketahuilah, anna madhab ahlil haq, sesungguhnya madhab ahli yang benar, isbatu karamatil auliya, menetapkan keramatnya para wali-wali. Ini akidahnya ahlu sunnah wal jamaah. Jadi keramat itu ada menurut ahlu sunnah wal wa anna waqi'atun, dan dia terjadi, keramat itu terjadi, maujudatun ada, mustamirratun terus berlangsung, fil aqsar di setiap zaman, fil aqsari di setiap masa, wal asri jama'i aqsar. Wa yadullu ala dzalika dalailul uqul, dan menunjukkan atas hal itu dalil-dalil akal, wa sara'ikhun nuqul, dan sesuatu yang jelas daripada nukilan-nukilan daripada teks-teks baik ayat ataupun hadis. Ono dalil akal, ono dalil nakli. Kalau dalil nakli itu berarti dari teks baik dari Al-Qur'an ataupun dari hadis. Kalau akal dari logika. Amma dalilul akli, adapun dalil akal, fa huwa anna amrun yumkinu khudusu, maka keramat itu adalah perkara yang mungkin terjadi. Fala yu'addi wuqu'u ila rafi aslin, maka tidak membuat wuku'u terjadinya keramat ila, kenapa enggak wuku'uha, wala yu'addi, berarti kembali ke khudusu, wala yu'addi wuku'uhu, dan tidak berpengaruh terjadinya ila rafi aslin, untuk mengangkat suatu asal, min usuliddin, daripada asal agama. Jadi terjadinya keramat itu tidak sampai apa? Mengangkat salah satu pokok dari pokok-pokok agama. Fa yajibu wasfullahi subhanahu wa ta'ala, maka wajib untuk mensifati Allah subhanahu wa ta'ala bil qudrati alaih, dengan kudrat atasnya. Wa ma kana maqduran, dan semua yang boleh bagi Allah subhanahu wa ta'ala, maqduran yang bisa menjadi takdir, kana jaizal wuku, itu boleh terjadi. Berarti keramat itu boleh terjadi secara akal, karena tidak ada larangan. Itu bukan yang mustahil bagi Allah, itu suatu yang jaiz bagi Allah. Wa amal mangkul, adapun dalil nakal, fa ayatun fil Qur'anil aziz, maka ayat-ayat yang ada di Al-Qur'an, wa hadis mustafidah, juga hadis-hadis yang banyak. Amal ayat, adapun ayat, fa qaulillahi ta'ala, fa qaulillahi ta'ala fi qissati Maryam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di kisahnya Siti Maryam, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusakit alaiki rutaban janiyah, dan koyangkanlah untukmu wahai Maryam bijid'in nakhlati, dengan apa? Batangnya kurma, tusakit alaiki, maka jatuh untukmu rutaban janiyah, kurma rutab, kurma yang bebas saja yang kamu
bisa kamu ambil, kamu panen. Jadi orang perempuan mana kuat menggoyangkan batang kurma yang besar. Tapi karena keramat bisa. Kamu aja nek kurma wit gedeng ini kon surung-surung masa iso. Tapi ini Sayyidah Maryam ketika hamil dia bisa karena ada keramat. Qala al-Imam Abdul Ma'ali Imamul Haramain berkata Imam Abdul Ma'ali Imam Haramain rahimahullah, walam takun Maryamu nabiyah, dan tidaklah Maryam itu seorang nabi perempuan, bi ijma'il ulama, dengan ijma'nya para ulama. Wa kadza qala ghairu, begitu juga berkata ulama-ulama yang lain, qalu bal kanat, adanya Maryam itu waliyatan siddiqah, seorang wali perempuan yang jujur, yang sudah mencapai makom siddiqah. Kama akhbarallahu ta'ala anha, sebagaimana dikabarkan oleh Allah anha terhadap Maryam. Wa qaulihi ta'ala kullama dakhala alayya Zakaria al-mikhraba wajada inda rizqah. Setiap masuk kepada Maryam, Nabi Zakaria yang berada di mihrab, ternyata dia menemukan di samping Maryam itu suatu rizki. Ada anggur, ada delima, ada apa. Dan kadang-kadang buahnya ini bukan musimnya. Maryam ini diberikan rizki Allah, buah-buahan yang bukan musim. Waktu nggak ada delima, di kamarnya Maryam ada delima. Waktu nggak ada anggur, belum ada anggur, di kamarnya ada anggur. Makanya Nabi Zakaria heran. Maka bertanya, qala ya Maryamu anna laki hada, dapat dari mana ini? Maryam menjawab, qalat huwa min indillah, ini dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa hitungan. Wa min dzalika qissatu sahibi Sulaiman alaihissalam, dan termasuk daripada cerita keramat adalah kisah muridnya atau anak buahnya Nabi Sulaiman alaihissalam yang bernama Asef ini. Asef bin Barkhaya yang memindahkan singgasana Balqis. Khaisu qal, yang mana dia berkata, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk, aku bisa memindahkannya untukmu singgasana Balqis sebelum kamu berkedip. Jadi saat durunge Nabi Sulaiman berkedip, singgasananya sudah pindah. Walam yakunil qail nabiyah, dan yang begitu qala ulama walam yakunil qail nabiyah, Asef itu bukan nabi. Kalau bukan nabi berarti wali. Berarti yang terjadi ini keramat, bukan mukjizat. Pindahnya singgasana Balqis dari negeri Saba menuju Baitul Maqdis itu keramat. Dan itu ada di Al-Quran. Berarti keramat ada enggak? Ada. Karena di Al-Quran sendiri juga disebutin keramat. Di antaranya cerita ini. Wa min dzalika masdadalla bi Imamul Haramain wa ghairu min qissati Ummi Musa. Di antara dalilnya juga apa yang dijadikan dalil oleh Imam Haramain dan ulama yang lain. Min qissati Ummi Musa, daripada cerita ibunya Nabi Musa. Ini cerita yang masyhur. Ibunya Nabi Musa tahu Fir'aun akan membunuh seluruh bayi laki-laki, akhirnya Nabi Musa dikintirkan di Sungai Nil. Wa min dzalika mastadalla bi Ustaz Abdul Qasim Al-Qushairi min qissati Dzulqarnain. Begitu juga apa yang dijadikan dalil oleh Al-Qushairi daripada kisah Dzulqarnain yang ada di surat Al-Kahf. Wasdad Al-Qushairi wa ghairu bi qissatil Khadir. Begitu juga berdalil Imam Qushairi dan selainnya bi qissatil Khadir dengan cerita Nabi Khidir ma'a Musa alaihissalam ketika berjalan dengan Nabi Musa. Qalu walam yakun nabiyah, dan Khadir ini bukan nabi menurut sebagian ulama. Bal kana waliyan, tetapi Khadir ini wali. Wa hadza khilaful mukhtar, tapi Imam Rabi mengatakan khilaful mukhtar. Enggak. Ini berbeda dengan pendapat yang dipilih. Walladzi alail aksarun, dan pendapat yang menurut sebagian besar para ulama atau mayoritas para ulama, annahu, sesungguhnya Nabi Khidir itu kana nabiyya, itu nabi. Wa qila kana nabiyyan rasula, bahkan ada yang mengatakan nabi dan rasul. Wa qila kana waliyan, ada yang mengatakan Nabi Khidir itu wali. Wa qila kana malakan, ada yang mengatakan Nabi Khidir itu malaikat. Wa qad awdakhtul khilafa fihi wa syarhahu fi tahdibil asma'i wal lughat, dan aku jelaskan khilaf ini di dalam kitab yang berjudul Tahdibil Asma' wal Lughat. Ini ada kitabnya Imam Nawawi judulnya Tahdibil Asma' wal Lughat. Wa fi Syarhil Muhadzab, begitu juga di kitabku yang berjudul Syarah Muhadzab, Majmu' Syarah Muhadzab. Wa min dzalika qissatu Ahlil Kahf, dan termasuk daripada keramat kisahnya Ashabul Kahfi.
Wa mastamad alaihi min khawariqil adah, dan apa-apa yang terkandung di dalamnya daripada hal-hal yang aneh. Qala Imamul Haramain, berkata Imam Haramain wa ghairu, dan selainnya, lam yakunu anbiya, para ashabul kahfi tidaklah para nabi. Bil ijma', menurut ijma'. Berarti apa yang terjadi di ashabul kahfi itu bukan mukjizat tapi keramat. Berarti keramat ada sebagaimana di Al-Qur'an. Wa ammal ahadits fa katsira, adapun dalil dari hadis itu banyak sekali. Min hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna rajulaini min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin mudlimah. Ada dua orang sahabat keluar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam, fi lailatin mudlimah, pada malam yang sangat gelap. Wa ma'ahuma, dan bersama keduanya, mislul misbahain, seperti dua lampu, yudi'ani, yang mana dia menerangi, baina aidihima, di antara atau di kedua tangan keduanya. Falamma iftaraqa, maka tatkala berpisah, dua sahabat itu tadi awalnya bersama-sama kemudian berpisah. Sara ma kulli wahidin min wahid hatta ata ahlah, maka cahaya itu juga berpisah jadi satu-satu sampai datang pada keluarganya. Akhrajal Bukhari, hadis ini diriwayatkan Bukhari fi sahih, dalam sahihnya, fi kitabis shalah, dalam kitab shalah, wa fi alamatin nubuwah, begitu juga di dalam bab alamatin nubuwah. Wa hadani rajulani, yang dimaksud dua laki-laki dalam hadis ini adalah Ubbad bin Bishr. Satu Ubbad bin Bishr, wa Usaid bin Khadir, yang kedua Usaid bin Khadir. Bi dhammi awwalihima wa fathi thanihima, Ubbad bin Bishr wa Usaid bin Khadir bin Khudair bil kha'il muhmala wal dhadil mu'jamah. Min wa minha, di antara dalil dari hadis adanya keramat, hadis ashabil gharis salasa, hadis ada orang yang terjepit di gua, 3 orang terjepit di gua. Kamu kan belajar di Jawahirul Bukhari pasti ada ini masuk. Alladzina awaw ilal ghar, yang mana mereka berlindung pada gua. Fa'ad baqat sakhratun alaihim babahu, maka menimpa batu besar pintunya gua. Fada'a kullu wahidin minhum bida'watin, maka berdoa setiap salah satu dari 3 orang itu dengan doa. Fam farajat anhumus sakhra, maka kemudian terbukalah dari mereka batu besar. Wa huwa mukharrajun fi sahihil Bukhari wa Muslim. Ini hadis ada di Sahih Bukhari dan Muslim. Wa minha hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi qissati Juraij. Begitu juga ada dalil dari hadis Abu Hurairah dalam kisahnya Nabi Juraij atau orang soleh yang bernama Juraij. Annahu qala lis-sabi. Juraij ini kan dituduh, Juraij ini seorang yang ahli ibadah, dia tinggal di seperti tempat ibadah. Kemudian ada perempuan yang merayu dia tapi dia enggak mau. Akhirnya perempuan ini frustasi, akhirnya dia main sama pengembala. Setelah hamil, dia bikin isu bahwasanya yang menghamili saya ini Juraij. Bahwasanya yang menghamili saya ini Juraij. Wah, ribut, ahli ibadah menghamili. Juraij enggak bisa membela diri. Akhirnya sama Juraij, bayi yang masih bayi tanya, "Siapa bapakmu?" "Bapak saya adalah pengembala, bukan kamu." Itu termasuk bayi yang bisa berbicara ketika masih kecil selain Nabi Isa alaihis salam. Annahu qala lis-sabi ar-radi, bahwasanya dia berkata kepada anak kecil yang masih menyusu, "Man abuk?" "Siapa ayahmu?" Qala fulanun ra'i, fulan seorang pengembala, wa huwa mukharrajun fi sahih, dan ini juga dikeluarkan dalam kitab sahihnya Imam Bukhari. Wa min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di antara dalilnya keramat adalah hadis Abu Hurairah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad kana fi ma qablakum minal umamil muhaddatsun. Ada di antara umat-umat sebelum kalian itu muhaddatsun, orang-orang yang seperti diberikan ilham, seperti diajak bicara oleh Allah. Fa in yakun min ummati ahadun, kalau ada salah satu daripada umatku, fa innahu Umar, maka itu adalah Umar bin Khattab. Wa fi riwayatin qad kana fi man kana qablakum min bani Israil rijalun yatakallamuna min ghairi an yakunu anbiya. Fi man kana qablakum, kebanteran. Qad kana fi man kana qablakum, telah ada fi man, di dalam orang-orang kana qablakum yang ada sebelum kalian dari kalangan Bani Israel, rijalun,
Siapa itu? Laki-laki beberapa orang yukallamun. Yukallamun artinya dia mendapatkan seperti wahyu, seperti ilham. Min ghairi an yakunu anbiya, padahal mereka bukan nabi. Rawahul Bukhari fi sahihi, hadis ini diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya. Wa minal hadis masyhur, di antaranya adalah hadis yang masyhur, rubba as'asa la yu'bahu lahu law aqsama 'ala Allah la abarrah. Berapa banyak orang yang kusut, kumal, tidak dianggap, la yu'bahu lahu, tidak dianggap bagi dia, lau aqsama 'ala Allah, seandainya dia bersumpah atas nama Allah, la abarrahu, maka Allah akan mengabulkannya. Jadi kita kadang-kadang meremehkan orang padahal orang ini waliullah. Wa minal hadisul masyhur fi sahih al-Bukhari wa ghairihi fi qissati Khubayb al-Ansari, yaitu ceritanya sahabat Khubayb al-Ansari bidhamil khail mu'jamah radhiyallahu anhu sahibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qauli bintil Haris fihi wallahi ma ra'aitu asiran qatu khairan min Khubayb. Aku tidak pernah melihat seorang tawanan yang lebih bagus daripada Khubayb. Wallahi laqad wajadtu yauman, sesungguhnya demi Allah, laqad wajadtu, sungguh aku telah menemukan pada suatu hari, menemukan dia pada suatu hari, ya'kulu min kitfi inab, dia memakan daripada beberapa butir anggur fi yadi, memakan beberapa butir anggur di tangannya. Wa innahu lamusaqun fil hadid, sedangkan dia di kerangkeng di besi. Wa ma bimakkata min samar, sedangkan di Mekah tidak ada buah-buahan. Wa kana taqul innahu la rizqun minallahi ta'ala razaqahu Khubayban, sesungguhnya itu adalah rizki dari Allah yang dirizkikan, yang diberikan pada Khubayb. Khubayb ini ditawan, dicancang di besi, nggak dikasih makan. Ternyata dia dengan santai makan anggur. Dari mana datangnya anggur? Bukan musim anggur. Udah gitu dia tawanan. Mungkin dia tersenyum, dia berkata, ini rezeki dari Allah. Ini menunjukkan adanya keramat. Karena Khubayb bukan nabi. Kalau nabi mukjizat. Khubayb sahabat. Dan apa yang terjadi sahabat daripada perkara-perkara itu juga keramat. Wala hadis wala athar wala aqwalu salafi wal khalaf fi hadzal bab aktsar min an tukhsar. Hadis-hadis, asar ataupun perkataan para salaf, ulama khalaf juga banyak untuk disebutkan. Fanaktafi bima asyarna ilaihi, maka kami cukupkan terhadap apa yang kami isyaratkan kepadanya. Wasatara jumlah min dzalika fi hadzal bab, dan kamu akan lihat beberapa jumlah dari dalam bab ini. Wa babil kitab insyaallah taala, dan sisa daripada kitab insyaallah taala. Qala al-Imam Abul Ma'ali Imamul Haramain, berkata Imam Haramain, alladzi sara ilaihi ahlul haq, yang menjadi sara ilaihi al-haq, yang menjadi kesimpulan atau pendapat daripada ahlul haq, jawazu inkhiraqil ada fi haqqil auliya, bolehnya terjadi sesuatu yang luar biasa, keluar daripada kebiasaan, fi haqqil auliya, di tangan para wali. Wa adbaqatil mu'tazilah ala inkari dzalik, sedangkan Mu'tazilah bersepakat ingkar terhadap hal itu. Jadi ahlu sunnah dan Mu'tazilah berbeda pendapat. Ahlu sunnah mengatakan keramat itu ada. Mu'tazilah mengatakan tidak ada. Summa min ahlil haqqi man sara ila annal karama al khariqa lil adati syartuha. Kemudian di antara kalangan ahlil haq ini ahlu sunnah ya. Man sara, orang yang sara, menuju, artinya berpendapat, gitu aja kamu artikan berpendapat supaya gampang. Ila annal karamata, sesungguhnya keramat al khariqa, yang aneh atau yang keluar, lil ada, daripada kebiasaan, syartuha, syaratnya, antajri min ghairi isarin wa ikhtiyar, itu keluar tanpa disengaja dan tanpa dipilih, minal wali, daripada seorang wali. Wa sarha ulai ila annal karamata la tufariqul mu'jiza fi hadzal wajad. Wa sara, maka pendapat mereka, ila annal karamah, sesungguhnya keramat, tufariqul mu'jizata, itu berbeda dengan mukjizat, min hadzal wajhi, dari segi ini. Nah, apa bedanya keramat karo mukjizat? Sama-sama aneh. Menurut sebagian ulama, kalau keramat itu bukan karena pilihan wali, dia keluar sendiri. Kalau mukjizat enggak, Nabi kalau mau mengeluarkan mukjizat mengeluarkan.
Qala al-Imam, berkata Imam Haramain, wa hadzal qaulu ghairu shahih. Pendapat ini tidak benar. Wa sara akharuna, dan berpendapat yang lain minhum daripada kalangan ulama ila tajwizi wusu'il karamah, pada bolehnya terjadinya keramat ala hukmil ikhtiyar, walaupun memilih. Jadi enggak terpaksa. Wali bisa mengeluarkan keramat sesuai keinginan mereka. Walakinnahum mana'u wuqu'a ala muqtadad da'wah, tetapi mereka para ulama mana'u melarang wuqu'uha terjadinya keramat ala muqtadad da'wah, atas muqtadad da'wah, atas sekedar pengakuan, Faqalu, maka mereka berkata, lawid ta'al waliyul wilayah, seandainya mengaku seorang wali tentang kewaliannya, wa tadada fi isbati da'wahu, kemudian dia menguatkan untuk menetapkan pengakuannya bima yakhrikul ada, terhadap sesuatu yang aneh, karena dalika mumtanian, itu tidak bisa. Wa haula'i farraqu bihadza bainal karamah wal mu'jizat, dengan ini mereka membedakan antara keramat dan mukjizat. Jadi keramat, kalau nabi kan mengaku saya nabi, begitu kan? Nek wali, menurut pendapat yang ini tidak boleh ngaku dia wali. Tidak boleh dia ngaku saya wali, akan saya keluarkan keramat saya, tidak. Maka bedaannya di situ. Kalau nabi disertai pengakuan kenabian, kalau wali tidak disertai pengakuan kewalian. Nah, qala wa hadhihi tariqatu ghairu mardiyah aidan, pendapat ini juga enggak diridhoi juga, kata Imam Haramain. Qala wala yamtani'u indana dhuhuru khawariqil awaid ma'ad da'wal mafruḍah, tidak terhalangi menurut kita dhuhurul khawariq, tampaknya sesuatu yang aneh-aneh, al awaid daripada kebiasaan, ma'ad da'wah disertai dengan pengakuan, bisa saja, kata Imam Haramain. Orang wali ngaku wali kemudian mengeluarkan keramat, bisa menurut Imam Haramain. Qala wa sara ba'du ashabina, sebagian juga berpendapat, ini pendapat ketiga daripada teman-teman kami, ila anna ma waqa mu'jizatan lin nabi la tajuzu taqdiru wuqu'i karamatan liwali. Anna ma waqa, sesungguhnya apa yang terjadi mukjizat untuk para nabi tidak boleh terjadi sebagai keramat bagi wali. Fayamtani'u inda haula, maka terlarang bagi mereka an yanfaliqal bahru. Nah, Nabi Musa membelah laut, wali enggak boleh membelah laut menurut pendapat ketiga ini. Wa tanqalibul asasu, Nabi Musa menjadikan tongkat menjadi ular, wali enggak boleh karena nanti menyamai mukjizat. Wa yahyal mauta, Nabi Isa menghidupkan orang mati, wali enggak boleh menghidupkan orang mati. Ila ghairi dzalika min ayatil anbiya karamatan liwali, atau contoh-contoh yang lain ayatil anbiya daripada tanda-tanda kenabian, karamatan liwali, keramatnya para wali. Qala al-Imam Bahadi tariqah ghairu sadida aidan, ini juga pendapat ketiga ini juga enggak benar. Ini Imam Haramain ini komentar semua. Qala wal mardiyun dana, nah ini terakhir ini. Yang diridhoi, pendapat yang diridhoi indana menurut kita, jawazu khawariqil adat fi ma'aridil karamat, bolehnya terjadi keanehan-keanehan di dalam keramat sebagaimana terjadi jawazu khawariqil adat fi ma'aridil karamat, bolehnya terjadi keanehan-keanehan di penampakan keramat. Qala wa agharaduna min itali hadil madhaib wa turuq isbatu sahih indana, tujuan kami, kata Imam Nawawi atau kata Imam Haramain, tujuan kami daripada memperpanjang pembahasan madhab-madhab ini dan jalan-jalan ini, isbatu sahih, untuk menetapkan pendapat yang benar, indana menurut kami. Sallallahu Muhammad. Qala wa amal farqu bainal mu'jizah wal karamah, adapun perbedaan antara mukjizat dan keramat, fala yaftariqani fi jawazil akli, maka tidak berbeda di bolehnya secara akal, illa biwuqil mukjizah ala hasabid da'wan nubuwah, kecuali terjadinya mukjizat disertai atas pengakuan kenabian, wa wuqu'il karamah duna iddi'ain nubuwah, sedangkan terjadinya keramat tanpa ada pengakuan kenabian. Qala al-imam wa qad jara minal ayati fi maulidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma la yunkiru muntammin ilal Islam, dan telah ada tanda-tanda yang besar ketika lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam
mala yungkiru muntamin ilal Islam, apa-apa yang tidak pernah diingkari orang yang muntamin, orang yang intima, apa intima, berafiliasi. Apa bahasa afiliasi yang sederhana? Hah? Afiliasi bersandar kepada Islam. Wadzalika qabla nubuwati wal ibtias, dan itu sebelum diangkatnya Nabi Muhammad jadi nabi dan sebelum diutus. Wal mu'jizatu la tasbiqu da'wan nubuwah, sedangkan mukjizat tidak mendahului pengakuan kenabian. Jadi yang terjadi, keanehan-keanehan yang terjadi di Maulid itu bukan mukjizat, karena Nabi belum jadi nabi. Berarti apa? Dikatakan irhasot. Ada istilah lagi namanya nanti irhasot, atau masuk keramat juga. Fakana karamatan, maka itu adalah keramat. Ada yang menamakan ini irhasot. Yang penting ini bukan mukjizat, karena nabinya belum diangkat. Nabi baru diangkat umur 40 tahun. Kejadian aneh ketika beliau lahir. Qala fa in za'ama muta'assifun annal ayat allati istadlalna biha kanat mu'jizatin linabiyyin kulli asr. Kalau ada orang mengira, fa in za'ama, kalau mengira muta'assifun, orang yang enggak terima, annal ayat, bahwasanya tanda-tanda yang kami dalilkan biha dengannya kanat mu'jizatin lin nabi kulli as, itu adalah mukjizat bagi nabi setiap masanya. Fadzalika ikhtikhafun minna lil jahalat, maka itu merupakan pemerkosaan atau pemaksaan darinya lil jahalat, bagi pada kebodohan-kebodohan. Fa inna idza bahasna lil aqsadil khaliyah, karena kami idza bahasna, kalau membahas daripada zaman-zaman al khaliyah yang telah lampau, lam najidil ayat allati tamassakna biha, kita tidak menemukan tanda-tanda yang kami pegang dengannya muqtarinatan, berbarengan bid'ah nubuwah, dengan pengakuan kenabian. Wala waqa'at anta haddi mutahaddin, dan tidak terjadi pada penantangan orang yang menantang. Fa in qalu, ini kita baca fil barokah, ini sebetulnya pembahasan luar biasa tapi waktunya banyak ini. Ini masalah tauhid ini. Ini masalah fa in qalu, kalau mereka katakan waqa'at lil anbiya duna da'wahum, terjadi untuk para nabi tanpa pengakuan mereka. Kulna, kami katakan syartul mukjizat ad-dakwah, enggak bisa. Mukjizat tok tanpa pengakuan enggak bisa. Nabi harus mengaku dia nabi, karena dia wajib menyampaikan. Syartul mukjizat dakwah, syaratnya mukjizat itu pengakuan. Fa idza fuqidat, kalau tidak ada, kanat khariqatan lil ada. Kalau tidak ada pengakuan, kanat khariqatan lil ada, karamatan lil anbiya, jadi keramat kalau gitu. Kalau tidak ada pengakuan, wa yahsulu bidzalika gharaduna fi isbatil karamat, maka dengan ini hasil tujuan kami fi isbatil karamat, pada penetapan adanya keramat. Walam yakun fi waqti maulidin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada pada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyun, nabi, tastanidu ilahi ayatuhu, yang disandarkan kepada dia ayatuhu, tanda-tanda kebesarannya. Qala al-imam wa qad wadhahatil karamat jawazan wa wuqu'an sam'an wa aqlan, maka telah tetap keramat itu jawazan, bolehnya adanya keramat, wa wuqu'an, terjadinya boleh keramat, terjadinya keramat, sam'an, baik secara pendengaran, wa aqlan, baik ataupun secara akal. Qala al-imam wa ghairu fil farqi baina as-sikhri wal karamah, berkata Imam Haramain, imam di sini imam, wa ghairu, dan selainnya, fil farqi baina as-sikhri wal karamat, perbedaan antara sihir dan keramat. Inna sikhra, sesungguhnya sihir, la yadharu illa ala fasik, sihir tidak akan muncul kecuali atas orang fasik. Orang fasik itu orang yang maksiatnya lebih banyak daripada ketaatannya. Wal karamatu la tadharu ala fasikin, sedangkan keramat tidak muncul dari tangan orang fasik. Nek penyihir pasti fasik, kalau keramat bukan orang fasik. Qala wa laysa dzalika fi muqtadayatil aql, berkata beliau, wa laysa dzalika, dan tidaklah hal itu min muqtadayatil aql, daripada apa yang mengharuskan daripada secara akal. Walakinnahu mutalakin, akan tetapi itu mutalakin diambil min ijma'il ummah, daripada kesepakatan para umat.
Qala al-imamu summal karamatu wa in kanat la tadharu ala fasikin mu'linin bi fiskihi. Kemudian keramat walaupun tidak tampak pada tangan, la tadharu tidak tampak ala fasikin atas orang fasik mu'linin bi fiskihi yang mengumumkan dengan kefasikannya, fala tashhadu bil wilayati alal qat'i, maka tidak juga menyaksikan terhadap kewalian alal qat'i juga secara pasti. Itlau syahidat biha, kalau itu disaksikan dengannya, la amina sahibul awaqib, maka akan menjadi aman orang yang punya keramat itu, awaqib, daripada akibat-akibat, wadzalika lam yajuz liwali, dan itu tidak boleh bagi wali, fi karamatin, di dalam keramat, bittifaq, dengan kesepakatannya para ulama. Wa hada akhiru kalami Imamil Haramain, ini adalah akhir daripada perkataan Imam Haramain. Wa qala al-imam al-ustadz Abdul Qasim al-Qushairi rahimallahu fi ma rawainahu fi risalatihi, berkata al-Qushairi, duhurul karamat, tampaknya keramat, alamatu sidqi, merupakan tanda dari kejujuran, man dhaharat alaihi, apa yang tampak darinya, orang yang tampak darinya, fi akhwali, dalam keadaan-keadaannya, faman lam yakun shadiqan, maka orang yang tidak jujur, fadhuhuru misli alaihi la yajuz, maka tampaknya keramat semacam itu alaihi atasnya la yajuz, itu tidak boleh. Qala wala budda min an takuna al-karama, berkata ini Imam Haramain lagi, al-Qushairi ya. Qala al-Qushairi wala budda min an takuna al-karama, dan harus adanya keramat fi'lan naqidan lil ada, suatu perkara yang berbeda daripada kebiasaan, fi ayyamit taklif, pada hari-hari taklif. Taklif artinya masih hidup dia. Zahiran ala mausufin bil wilayah, yang tampak pada orang yang disifati dengan kewalian, fi makna tasdiki fi halihi, di dalam makna pembenarannya terhadap keadaannya. Qala wa takallama ahlul haqqi fil farqi bainal karamah wal mu'jizah, kemudian berbicara ahlul haq, orang-orang yang benar, fil farqi baina, dalam membedakan antara keramat dan mukjizat. Fakana al-imam Abu Ishaq al-Isfirayini rahimallahu yaqul, Imam Abu Ishaq al-Isfirayini berkata, al-mu'jizatu dalalatu sidqil anbiya, mukjizat itu adalah dalil-dalil kebenaran para nabi. Wa dalilun nubuwah la yujadu ma'a ghairin nabi, dan dalil kenabian tidak didapati bersama selain nabi. Kama andal fi'lil muhkam, sebagaimana pekerjaan yang muhkam, lamma kana dalilan lil alim fi kaunihi aliman, bukan merupakan dalil bagi orang alim bahwasanya dia orang alim. Misalnya gini, ada orang memaparkan masalah bab hebat sekali, belum tentu itu menunjukkan bisa saja dia baca Google sebentar, kemudian dia dites yang lain istinja nggak paham, dia dites yang lain ya nggak paham. Jadi belum tentu. Kama annal fi'lal muhkam lamma kana dalilan lil alim fi kauni aliman, lam yujad mimman lam yakunu aliman. Wa kana yaqul, Imam sapa Al-Isfirayini berkata, al auliya lahum karamat, wali-wali itu punya keramat, syibhu ijabati doa, semacam ijabati doa, diterimanya doa. Fa amma jinsu ma huwa mu'jizatun, adapun sejenis apa yang seperti mukjizat, lil anbiya, bagi para nabi, fala, itu tidak. Nah, ini menurut Abu Ishaq al-Isfirayini. Jadi beliau mengatakan tidak mungkin, menurut Abu Ishaq tidak mungkin keramat ini melampaui mukjizat. Intinya tidak mungkin keramat ini melampaui mukjizat. Wa qala al-Imam Abu Bakar ibn Fawraq rahimahullah, al-mu'jizatu dalalatu sidqi, mukjizat itu adalah petunjuk-petunjuk pada kebenaran. Fa in da'a sahibuhan nubuwah, kalau orang yang mengaku orang yang punya mukjizat itu kenabian. Dalat ala sidqi, menunjukkan atas kebenarannya. Wa in asyara sahibuha ila wilayah, kalau mengisyaratkan orang yang punya mukjizat kepada wilayah, dalat ala sidqi fi halatihi,
itu menunjukkan kebenarannya di dalam keadaannya, fatusamma karamatan, maka dinamakan keramat. Wala tusamma mu'jizatan, ini kalau di wali ya. Wala tusamma mu'jizatan, dan tidak dinamakan mukjizat. Wa in kanat min jinsil mu'jizat, walaupun jenisnya seperti jenis mukjizat. Lil farqi, karena adanya perbedaan. Ini menurut Ibnu Fawraq. Ini saya kira lebih enak. Sama-sama aneh, bahkan mungkin bisa sama, tetapi yang kedua, yang para wali ini tidak ngaku nabi. Apa maknanya setelah Nabi Muhammad sudah tidak ada nabi? Berarti keanehan-keanehan yang terjadi untuk orang soleh setelah zaman Nabi Muhammad itu keramat, karena sudah tidak ada nabi. Wa kana rahimallahu yaqul minal farqi bainal mu'jizat wal karamat anal anbiya alaihi wassalatu wassalam ma'muruna biidhariha. Termasuk bedanya mukjizat dan keramat, nabi itu diperintahkan, ma'muruna diperintahkan untuk menampakkannya. Wal wali yajibu alaihi satruha, sedangkan wali wajib untuk menutupinya. Nah, ini bedanya. Wa ikhfa, dan menyembunyikannya. Wan nabi yadda'i dzalika wa iqtaul qalbi, dan nabi itu mengaku dengan mukjizat, wa yaqtaul qaula bi, dan memastikan perkataan dengannya. Wal wali la yadda'iha, sedangkan wali tidak mengaku. Wala yaqta'u bi karamatihi, dan tidak memastikan dengan keramatnya. Li jawazi an yakuna dzalika matran, bisa jadi itu bukan keramat tapi makarnya Allah mustidrat misalnya. Wa qala akhadhu waqti fi fanil qadi Abi Bakar al-Baqilani radhiyallahu anhu, al mu'jizatu takhtasu bil anbiya. Pekel arek. Sekarang pekel, besok sudah berai. Gimana? Atau besok lagi? Jangan ngomong sarang, terserah ustad. Wa qala akhadha waqti fi fanil qadi Abu Bakar al-Baqilan radhiyallahu anhu, al mu'jizatu takhtassu bil anbiya. Mukjizat itu khusus untuk para nabi. Wal karamat tadharu lil auliya, sedangkan keramat itu tampak bagi para wala yakunu lil auliya mukjizat, tidak ada bagi wali itu li anna min syartil mukjizat, karena syaratnya mukjizat iktiranu da'wan nubuwwati biha, harus disertai pengakuan kenabian. Wal mukjizatu lam takun mukjizatan la iniha, maka mukjizat itu tidak jadi mukjizat karena mukjizat sendiri. Wa inna ma kanat mukjizatan, dia menjadi mukjizat li khusuliya ala ausafin katsira, karena adanya sifat-sifat yang lain, termasuk pengakuan daripada seorang nabi. Wa ma takhtalla syartun min dzalika syara'id, maka apabila ikhtalla kurang syartun suatu syarat min tilka syara'id, daripada syarat-syarat, la takunu mukjizatan, tidak bisa menjadi mukjizat. Wa ahadu tilka syara'id da'wan nubuwah, di antara syarat-syarat itu adalah pengakuan sebagai nabi. Wal wali la yadda'i nubuwata, sedangkan wali tidak pernah mengaku sebagai nabi. Falladzi dhahara alaihi la yakunu mukjizatan, maka yang tampak darinya bukanlah mukjizat. Qala al-Qushairi rahimallahu wa hadzal ladzi qalahu, dan apa yang dikatakan siapa itu tadi? Al-Baqilani, Al-Qadhi Al-Baqilani, ini salah satu ulama besar daripada Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani. Qala al-Qushairi rahimallahu wa hadzal ladzi qalahu, dan yang apa dikatakan wa hadza, dan ini yang dikatakan oleh Al-Baqilani, na'tamiduhu, kita pegang. Wa nadinu bi, dan kita buat agama bi dengannya. Fasyara'itul mu'jizat kulluha, maka syarat-syarat mukjizat semuanya au aksaru, atau kebanyakannya tujadu fil karamat, itu ada dalam keramat. Illa hada syartul wahid, kecuali satu ini. Apa? Pengakuan kenabian. Fal karamatu fi'lun la mahala, maka keramat itu pekerjaan tidak mungkin tidak. Wa huwa naqidun lil ada, itu bertentangan dengan kebiasaan. Wa takhsulu fi zaman taklif, dan ada pada zaman taklif, artinya dia masih mukallaf. Wa tadhuru ala abdin, dan tampak pada seorang hamba takhsisan lahu wa tafdilan, sebagai pengkhususan dan pengistimewaan. Wa qad tahsulu bi ikhtiyarihi wa du'aihi, kadang-kadang juga muncul dengan pilihan dan doanya. Wa qad la tahsul, kadang-kadang juga tidak muncul. Wa qad takunu bi ghairi ikhtiyarihi, kadang-kadang ada dengan selain ikhtiarnya, fi ba'dil awqat, di sebagian waktu. Walam yu'mar al-wali bi du'ail khalqi ila nafsihi, walam yu'mar wali, dan tidak diperintahkan al-wali fa'il ya,
Walam ya'maril wali bidu'ail khalqi ila nafsi. Wali itu tidak menyeru orang untuk dirinya. Walau adhara syai'an min dzalika, seandainya menambahkan sesuatu min dzalika dari hal itu, ala man yakunu ahlan lahu la jaza. Tapi seandainya ditambahkan pada orang yang mampu untuk itu, la jaza, itu pun juga boleh. Qala wa ikhtalafa ahlul haq wallahu a'lam. Karek pirang halaman? Lima belas. Sudah jam berapa ini? Wallahu a'lam. Besok khataman. Oke? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad.